Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad faja'alana fi darid da'wa wal irsyad. Salatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina maulana Muhammadin qudwatina fid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fid da'wah wal irsyad wa fazu fid dunya wal ma'ad. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini menjelang 10 Muharram kembali kita bersama Elena Ibrita Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Kaligo akan mengantar kita buka lembaran-lembaran ilmu dari kitab kajian kita yang insya Allah akan dilanjutkan kembali pada malam hari ini. Oleh karenanya, mari kita persilahkan kepada Andri Berkah untuk melanjutkan kajian kita. Al-an, tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Rasulillah. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bijudika wa karamika ya akramal akramin. Ya Allah, alhamdulillah, malam ini kita akan teruskan membaca, mengambil berkah dari kitab Al-Luma fi Usulil Fiqh oleh Imam Asy-Syirazi rahimahullah. Alhamdulillah kita sampai kepada bab berikutnya, yaitu al-kalam fil amri wan nahi. Jadi ini satu pembahasan yang terkait masih lagi dengan pendahuluan, yaitu bab yata'allaq bil kalam atau aqsamul kalam, ya, karena seperti yang kita ketahui usulul fikih itu adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana beristidlal, ya, dalam syariah Islam, dalam agama Islam. Jadi di dalam pembahasan tentang kalam, tentu dimaksud kalam di sini dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita akan kaji, beberapa perkara hal yang
mesti kita ketahui dalam rangka mempelajari ilmu usul fiqh. Sekarang ini kita masuk kepada al-kalam fil amri wan nahi. Nah, ini semacam penjelasan bab yang terkait dengan al-amru. Ini kalimat perintah atau suruhan. Ya, disuruh, perintah. Atau kebalikannya, an-nahyu, larangan. Ya, larangan. Jadi ada perintah, ada kalimat yang dipahami sebagai perintah, ada yang dipahami sebagai larangan. Wal qaulu fi bayanil amri wa syighati. Dan penjelasan mengenai perintah ini dan segatnya, ya, kalimatnya. Nah, inilah yang akan dibahas nanti. Ya, mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik. Oke ya. Jadi Arakum Ishrin ini pembagian pentahkid. Artinya dia pakai nomor supaya memudahkan memisah-misah antara perkara-perkara yang dikaji di dalam kitab ini. I'lam annal amra qaulun yastadai al-amira bihi al-fi'la mimman huwa dunahu. Ya. Jadi di sini disebutkan apa pengertian perintah. Apa yang dimaksud perintah atau suruhan. Saya katakan kaulun, ya, perkataan atau lafaz, ya, kaulun yang menghendaki, yang memerintah itu melalui satu perbuatan mimman huwa dunahu, yang ada di bawahnya. Artinya perintah itu terjadi apabila dari atas ke bawah. Ya, istilah sekarang itu top down. Jadi ini satu pengertian yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syirazi yang mungkin sedikit berbedalah dengan pemahaman umum dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau Imam Syafi'i ini tidak ada mimman huwa duna. Jadi hanya merupakan perintah, kalimat yang mengandungi perintah untuk dilaksanakan. Ya, untuk dilaksanakan. Tetapi Imam Syirazi di sini perintah itu artinya lafaz yang mesti dilaksanakan karena dia dari atas ke bawah, orang tua kepada anaknya, kakak kepada adiknya. Nah, kalau dalam bahasa syariah ini dari Allah, ya, kepada hambanya, atau dari Rasulullah, ya, kepada umatnya, ya, kepada sahabat-sahabatnya, dan lain-lain. Jadi itu yang dimaksud kaulun yastadai al-amira bihil fi'la mimman huwa dunahu. Itu definisi al-amru, ya, definisi perintah atau suruhan yang dipahami oleh Imam Asy-Syirazi. Wa min ashabina man zada fi. Di kalangan, ya, sahabat kami, yang dimaksud sahabat di sini artinya
ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Artinya di kalangan mazhab ulama Imam Asy-Syafi'i ya ditambah ala sabilil wujub, ya secara wajib, ya melalui jalan yang wajib. Artinya al-amru yalzamul wujub fil fi'al. Jadi alam perintah itu melazimkan suatu kewajiban untuk melaksanakan sesuatu. Itu sebagian, ya, bukan seluruh. Jadi perintah itu sebagian ulama Syafi'i mengatakan kalau perintah itu wajib. Perintah itu wajib. Ke dalam Al-Quran banyak perintah. Kalau di bidang syariah sembahyang aqimus shalah itu perintah. Ati'ullah war rasul itu perintah. Ya, aminu billah ini semua lafaz-lafaz perintah. Kulu washrabu, makan dan minum, ini semua adalah perintah. Jadi ini diterima sebagai perintah yang mesti dilaksanakan. Yastadai al-fi'la, artinya mesti dilaksanakan, tidak boleh tidak. Sebagian ulama mengatakan itu wajib, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Yang jelas di sini dia sebut Imam Asy-Syirazi mengatakan wa min ashabina. Kita pahami dari nas ini bahwa sebagian, bukan seluruh. Ada sebagian, ada di antara ya, sahabat ulama Imam Asy-Syafi'i. Kalau ashabina ini artinya min ulama Asy-Syafi'iyah. Fa ammal af'al allati laysat biqaulin, ya, adapun perbuatan-perbuatan yang tidak disebabkan dengan perkataan, ya, karena ada juga pelaksanaan yang dilakukan bukan melalui perintah ucapan, ya, mungkin dari segi pengkhabaran, dari segi lafaz, tidak ada perintah di situ, tapi dipahami sebagai satu perbuatan. Fa innaha tusamma amran ala sabilil majaz. Maka yang begini ini dinamakan perintah secara majazi, ya, bukan secara hakiki. Yang hakiki tadi kalau ada kaulun, ya, ada kaulun. Kalau dia mengatakan ittaqillah, ya, itu maknanya fi'il amar, ya perintah. Ya. Kalau mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, nah, itu bukan perintah, itu dia hanya penghabaran saja, tetapi dia juga menghendaki pelaksanaan perbuatan. Artinya orang-orang yang bertakwa, wa may yatawakkal, orang-orang yang bertawakal, ya, artinya kita umat Islam, nah, kalau ingin mendapat ridha Allah, mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka, maka kita bertakwa kepada Allah, ya, kita bertakwa, bertawakal. Itu yang disebut mayattaqi. Inilah disebut sama amron ala sabilil majaz. Ya. Jadi perintah dalam bentuk majazi, ya, bukan hakiki. Nah, dalam Al-Quran digunakan semua itu. Nah, dalam memahami
teks atau dilalah, ya dalil-dalil Al-Quran, nah itu akan digunakan semua. Wa min ashabina man qala laisa bimajaz. Ada juga sebagian sahabat kita, artinya sama tadi, ini istilah yang harus dipahami bagi pembaca-pembaca kitab Asy-Syafi'iyah. Min ashabina min al-ulama Asy-Syafi'iyyin. Ya, artinya ulama Syafi'iyah. Ada sebagian yang mengatakan laisa bimajaz. Jadi tidak semua, jadinya ada pandangan yang berbeda di situ. Qad nusirtu zalika fi at-tafsirah. Dan ini saya sudah jelaskan. Tafsir itu artinya sudah dijelaskan secara terperinci di dalam kitab at-tafsirah. Ini kitab usul fikih yang lengkap yang dikarang, ditulis oleh Syekh Syirazi sebelum kitab Al-Luma ini. Itu yang lebih luas. Nah, kalau ini kan ringkas-ringkas karena ini merupakan khulasah. Wal awal asah. Ya, jadi mengikut pandangan Syirazi bahwa lafaz atau perkataan yang tidak mengandungi perintah, hanya penghabaran saja begitu, ya, maka itu dikatakan perintah majazi, ya, bukan perintah hakiki. Li'annahu law kana haqiqatan fil fi'li kama huwa haqiqatan kama huwa haqiqatun fil qawli la tasarrafa fil fi'li kama yatasarrafu fil qawli. Ya, jadi sekiranya yang bukan perintah itu kita pahami juga sebagai makna hakiki. Artinya hakiki di dalam melaksanakannya, ya, sebagaimana hakiki di dalam perkataannya, ya, maka tentu tidak ada perbedaan, ya, antara al-fi'l wal qaul, ya, perkataan, perbuatan, dan perkataan. Jadi artinya bentuk segat perkataan dan perbuatan itu sama, ya, itu sama. Fayuqal masalan, ya, ini contohnya amara ya'mur. Jadi perintah, nah, dia perintahkan, dia telah memerintah, dia sedang memerintah, itu dalam bahasa. Kama yuqalu zalika, ya, dikatakan seperti ini, idza urida bihi al-qaul. Kalau yang dikehendaki itu adalah perkataan, ya, perkataannya. Nah, jadi ini satu bagian yang dikemukakan tentang hakikat perintah itu. Jadi perintah itu ada yang dipahami tidak dari segat, artinya perkataan. Ada perintah turun, ya, atau pengkhabaran yang dipahami bahwa itu juga menghendaki perbuatan. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau dikatakan mayatakila, mayatawakal Allah dan sebagainya, itu kan tidak ada perintah di situ, ya, hanya pengkhabaran saja. Tapi ini menghendaki, ya, perbuatan, pengamalan. Jadi pengamalan ini atau perintah, kandungan perintah di sini majazi, itu pandangan Syekh Syirazi. Nah, tidak sama mengatakan aqimus shalah, ya, dirikan, maka itu menghendaki perbuatan dari lafaz yang kita sebutkan. Nah, itu sedikit, ya, gambaran antara segat
Segat ini artinya lafaz. Jadi ada lafaz yang memang perintah, ada yang lafaz bukan perintah tetapi mengandungi juga perbuatan. Kemudian bagian yang ke-21 kita baca dulu. Faslun. Ini satu pasal, wa kadzalika ma laisa fi istida'. Begitu juga yang tidak ada di situ anjuran istida'. Tidak ada semacam anjuran. Kat tahdid, ya seperti kalau kita menghardit itu pesurung, itu tahdid sama pesurung. Kita hardit seseorang, kita lihat ya anak-anak nakal macam-macam, ya kita katakan ya tambah lagi, ya itu perintah itu perintah, tapi di situ bukan perintah karena tidak ada, karena di situ bukan menghendaki untuk perilaku, ya hanya merupakan ancaman kepada anak-anak itu. Begitu juga dalam firman Allah, mislu qaulihi azza wa jalla, firman Allah, i'malu ma syi'tum, ya, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. Ini bukan bermakna bahwa kita ini bebas mau beramal, bukan perintah begitu, bukan. Ini hanyalah tahdid. Ya. Kalau kamu mau rela menerima akibatnya, silakan kerjakanlah apa yang kamu mau. Kayaknya seakan-akan ini merupakan tahdid kepada orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, ya silakan kerjakan apa yang kamu mau. Nah, itu bukan perintah. Walaupun lapas itu kita lihat lapas perintah, tapi tidak ada istidah, tidak ada kalimah untuk perintah melakukan perbuatan itu, bukan. Nah, ini sebenarnya yang perlu memang kita pahami dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak selamanya soal perintah ya mesti kita lakukan. Terkadang ada lafaz-lafaz yang mempunyai makna-makna tertentu. Nah, ada ta'jiz. Nah, yang untuk melemahkan. Ya, ta'jiz. Ya, di sini contohnya kul, katakan Muhammad. Fa'tu bi asyri suwarin misli muftarayat. Datangkanlah 10 surah yang sama dengan Al-Quran. Ini tajiz untuk melemahkan. Mampukah kamu? Seakan-akan mampukah kamu? Bukan bermakna kamu mesti mendatangkan. Nah, bukan. Nah, itu namanya tajiz. Nah, jadi tidak semua lafaz perintah itu mengandungi perintah untuk dilaksanakan. Nah, itu yang perlu kita pahami di dalam kaidah usul ini. Ada juga lil ibahah. Ya, lil ibahah artinya dibolehkan, ya, dibenarkan, ya, tidak wajib, ya, tidak makruh, tidak dilarang, tapi dibolehkan. Ini lil ibahah. Mislu qauli ta'ala fa idza halaltum fastadu. Ya, ini bagi orang yang naik haji, apabila kamu sudah tahallul, sudah selesai perbuatan amalan haji, ya maka silakanlah pergi mencari binatang-binatang, ya untuk kamu makan. Ini perintah pada waktu itu orang-orang Quraisy, silakan, jangan di waktu haram atau waktu haji kamu melaksanakan istihad ini, ya, pergi mencari makan dan sebagainya, membunuh binatang, ya, boleh.
Fazalika kulluhu laisa bi amrin. Ya, jadi semua bentuk ini baik tahdid maupun ta'jiz ataupun ibahah itu bukanlah perintah. Ya, bukan perintah dan tidak semestinya dilakukan. Artinya diakhiri dan disertai dengan perbuatan. Wa qala al-Balkhi minal Mu'tazilah, Syekh al-Balkhi dari golongan Mu'tazilah mengatakan al-ibahah, sesuatu yang dibolehkan itu juga masuk perintah. Ya, masuk perintah juga. Ya, artinya yang dibenarkan. Jadi perkara-perkara yang halal yang bisa dilaksanakan itu juga perintah katanya. Itu Syekh al-Baqi dari Mu'tazilah mengatakan begitu. Ya, mohon maaf sedikit agak terganggu ya. Wa hadza khata'un, dan ini salah. Pandangan ini salah. Artinya kalau al-ibahah itu bukan apa namanya, bukan perintah namanya. Artinya kalau tujuannya bisa kita lakukan, bisa kita tidak, itu bukan perintah. Wa hadza khata'. Ini salah. Artinya pandangan Mu'tazilah ini salah. Li'anna al-ibahah hiya al-iznu. Karena ibahah itu pada hakikatnya hanya izin. Wazalika la yusamma amran, dan ini tidak boleh dikatakan disuruh atau perintah, tidak boleh. Ala tara anna al-'abda iza sta'zana maulahu bil istirahati wa tarkil khidmah fa azina lahu fi zalika la yuqal innahu amarahu bizalik. Ini sebagai contoh lah, dalam kehidupan sehari-hari seseorang pekerja, dia minta izin untuk istirahat supaya tidak berhenti dulu memberikan perkhidmatan ya, kepada tuannya. Kemudian diizinkan. Kalau diizinkan untuk istirahat ini bukan bermakna diperintahkan, tapi dia diizinkan. Artinya boleh dia lakukan, boleh tidak lakukan. Namanya diizinkan. Jadi beda diizinkan dengan diperintahkan. Itu yang disimpulkan oleh Syekh Syirazi. Ini semua adalah penjelasan dari ta'rif yang disebutkan di awal tadi itu. Faslun wa kadzalika ma kana minan naziri lin nazir. Begitu juga kalau kita setaraf. Ya, kawan, ya kita setaraf, ya seimbang begitu. Nah, kita minta kepada seorang melakukan sesuatu, tapi kita setaraf, ya sama-sama santri, sama-sama pembantu umpamanya. Nah, kita minta kepada seseorang yang sesama itu juga bukan perintah. Ya, mungkin minta tolong apa segala, tapi itu bukan perintah namanya. Ya, itu pandangannya. Wa minal adna lil a'la. Begitu juga kalau dari bawah ke atas. Anak dia suruh orang tuanya, itu bukan suruh namanya, tapi dia minta bantuan atau minta pertolongan. Nah, itu adna lil a'la. Kepada abang kita, kepada guru kita, dan kita masih santri umpamanya, kita minta pertolongan, itu bukan perintah namanya. Falaisa bi amrin. Ya, saya kira ini sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini semua bukan perintah. Wa in kana sigatuhu sigata amrin.
Ya, sekalipun segatnya lafaznya itu lafaz perintah. Ya, dia teriak, nah, bapaknya, ambilkan ini Pak. Nah, itu kan perintah. Padahal sebenarnya bukan perintah itu. Nah, itu hanya perminta tolong karena ini dari anak ke bapak. Ya, itu contoh lah. Ya. Wazalika kakauli al-abdi li rabbih. Begitu juga kalau kita seorang hamba ini minta kepada Allah, ikfirli. Ya, ampuni saya. Itu bukan perintah kepada Allah. Ampuni saya. Ya Rabb, ikfirli. Nah, ya Rabb, irhamni. Ya bukan, itu bukan perintah. Fa inna zalika mas'alatun waragba, itu doa. Itulah namanya doa. Jadi itu harus dibedakan itu. Ya, walaupun segatnya sama, ikfir, ya, dilamar. Ya, jadi kalau orang ini mau maksa-maksa Tuhan, Anda bukan. Karena itu bukan maknanya dalam usul fikih, itu bukan maknanya amron, tapi itu adalah doa, ya, atau masalah, permintaan, harapan. Nah, itu. Saya kira oke ya. Ya, itu mudah saja. Kemudian ada lagi satu pasal, wa amma al-istida'a ala wajhin nadbi. Ada juga sepertinya istida'a, artinya permintaan tetapi ala wajhin nadbi, ya, bukan wajib, ya, tapi hanya sebagai dianjurkan, ya, digalakkan, bahasa Melayu digalakkan, ya, diharapkan lah, ala wajhi nadbi, bukan perintah, tapi ala wajhi an-nadbi. Kalau bahasa yang biasa digunakan mungkin ya, hanya disunatkan, bukan diwajibkan dari segi hukum. Falaisa bi amrin hakikatan. Itu sebenarnya bukan perintah secara hakiki. Ya, bukan perintah secara hakiki. Jadi itu yang dipahami tadi. Nah, kalau dia kulu washrabu wala tusrifu, makan, minum, maka ini bukan wajib kita makan. Ya, itu sepakat itu para ahli usuliyin, itu ala wajhin nadbi, ya, silahkan makan, atau ala wajhil istibaha, seperti yang sudah kita baca, kita boleh makan karena keperluan. Fankihu ma tu'abalakum minan nisa, nah, itu perintah, nikahilah, itu bukan wajib, ya, tapi ya, dipahami oleh ulama itu adalah anjuran sunnah, ya, sunnah. Nah, jadi ini semua berbagai pemahaman dari, ya, perintah, sama ada perintah itu dari lafaznya ataupun dari segi melaksanakannya yang dinyatakan di atas. Wa min ashabina man qala huwa amrun hakikatan. Tapi ada juga, ya, di antara ulama Syafi'iyah yang mengatakan sebenarnya itu perintah juga, ya, perintah hakiki juga, walaupun perintahnya itu tidak sampai kepada wajib, tapi hanya sampai kepada sunnah ataupun mustahab, digalakkan, seperti perintah makan, perintah minum, perintah bernikah, ya, dan lain-lain, yang macam banyak, ya. Wa dalilu ala annahu laisa bi amrin,
Ya, tapi ada pun dalil mengikut Syekh Syirazi yang mengatakan bahwa perkara itu bukanlah suatu perintah. Ya, seperti mana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kiranya tidak saya membebani ya kepada umatku, artinya tidak mau memberatkan umatnya, saya pasti perintahkan mereka bersiwak, artinya bersihkan giginya setiap mau sembahyang. Ya. Di sini siwak ini bukan tidak diperintahkan, tapi akan diperintahkan sekiranya tidak mau membebani. Ya. Jadi akhirnya memakai siwak itu menjadi sunnah. Kita siwak, ada juga sebagian ulama yang sudah modern kata bukan hanya siwak tapi kita sikat gigi dulu ya baru pergi sembahyang, pertama kalau sembahyang jamaah supaya busuk mulut kita itu tidak mengganggu orang lain. Itu pemahamannya, tapi sebagian juga dia ikut kepada lafaz hadis ini siwak, sehingga dia kantongi siwak ya di mana-mana dia mau sembahyang mau takbir langsung gosok giginya dulu baru takbir. Apa-apa itu biasa. Nah, di zaman Nabi pun ada yang begitu. Artinya pemahaman itu ya sesuai dengan apa yang dia yakini. Ada juga yang tidak seperti itu. Artinya yang mengatakan perintah siwaknya perintah membersihkan mulut ya, ketika mau sembahyang. Karena ada ilatnya tadi itu. Wa ma'lum, jadi pemahaman hadis ini, wa ma'lum anna siwaka inda kulli salatin mandubun ilaihi, bahwa siwak ketika kita hendak sholat ya tiap-tiap sholat 5 waktu maksudnya, maka disunatkan ya untuk bersihkan giginya. Waqad akhbara annahu lam ya'mur bihi. Dan Rasulullah memberitakan bahwa dia tidak memerintahkan. Laula an asyukka ala ummati itu artinya saya tidak perintahkan. Ya, saya tidak perintahkan. Tetapi masih menjadi sunnah lagi. Maknanya sunnah itu bukan perintah. Nah, itu maksudnya di situ. Yang dipahami. Jadi sunnah itu bukan perintah. Walaupun tetap dilaksanakan, tetapi itu bukan perintah. Jadi seakan-akan Syekh Syirazi di sini ya masih berpedoman kepada definisi umum jumhur ulama al-Imam Asy-Syafi'iyah, al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa perintah itu perintah syar'i itu adalah wajib. Ya. Kalau ada perintah tidak wajib, maknanya itu bukan perintah atau perintah majazi. Ya, macam-macam apa yang kita baca di atas tadi. Kemudian yang terakhir di sini, lil amri sighatun mawdu'atun fil lughah taqtadi al fi'la. Ya. Jadi perintah itu mempunyai sigat ya tertentu ya dalam bahasa. Ya, terutama bahasa Arab lah. Ya, yang menghendaki perbuatan. Artinya perintah itu yang menghendaki apa yang diperintahkan perbuatan. Wa huwa qauluhu, ya seperti perkataan if'al, ya, kerjakan. Ya.
Wa qalatil Asy'ariyah, tapi ulama Asy'ariyah. Banyak juga maklumat ya kita bisa pahami dari kitab ini ya. Ulama Asy'ariyah mengatakan laisat lil amri sigatun. Ya, jadi perintah itu sebenarnya tidak mempunyai segat tertentu, tidak ada. Ya, itu yang apa namanya yang disebut. Ya, tapi di sini tidak dinyatakan bantahan oleh Syekh Syirazi. Ya, saya kira Syekh Syirazi juga termasuk ulama Asy'ariyah. Jadi dia tidak sebutkan, hanya dia mengatakan wadalilu ala anna lahu sigatan, bahwa adapun dalil yang menyatakan bahwa perintah itu ada segatnya. Nah, ini yang dikatakan anna ahlal lughah, bahwa pakar bahasa itu qasamul kalama aksaman. Ya, kita sudah pelajari dalam ilmu nahwu itu. Ya, ada kalau pekerjaan itu ada madhi, ada mudhari, ada amr. Jadi amr itu perintah. Wa qalu fi jumlatiha, dan mereka berkata secara keseluruhannya amrun wa nahyun. Jadi perkataan itu ada dalam bentuk perintah, ada dalam bentuk larangan. Wal amru qauluhu if'al. Ya, kalau perintah itu biasanya dikatakan if'al, kerjakan. Ya, if'alu, ya, i'malu, dan sebagainya. Ya, aqimu, itu semua adalah perintah. Wan nahyu, adapun larangan. Ya, kalau larangan, biasanya perkataan kita la taf'al, ya, jangan kerjakan. Faja'alu qaulahu if'al bimujarradihi amran. Ya, jadi mereka, ya, para ulama mengatakan bahwa perkataan if'al itu, ya, secara mujarrad, artinya tidak ada dilalah lain, maka itu adalah satu perintah, amran, perintah. Fadalla ala anna lahu sigatan. Jadi ini menunjukkan bahwa perintah itu ada segatnya. Artinya Syekh Syirazi ini masih mempertahankan bahwa perintah itu ada lafaz, ya, ada segat. Sekalipun ulama Asy'ariyah, saya kira tidak semua juga dikatakan bahwa perintah itu tidak ada sigatnya, tidak tentu. Ya, so, terkadang sigatnya amar, tapi maknanya bukan amar, bukan perintah. Ya, seperti yang kita baca tadi. Ya, terkadang tidak ada lafaz itu, tapi di situ menunjukkan perintah. Seperti yang saya bacakan, mayatakillah, ini semua kan hanya pemberitaan, tapi ini adalah merupakan perintah kita untuk bertakwa, untuk bertawakal, untuk apa macam-macam. Ya, saya kira itu yang kita dapat pahami. Ini masih ya sedikit saja, ini kita teruskan aja, kita baca karena mungkin hampir sama juga maksudnya. Babu ma yaktadi al-amra minal ijab. Jadi bab ini menjelaskan bahwa perintah itu menghendaki wajib. Ya, wajib kita sudah baca sebelum ini, wajib syar'i, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksaan, itu wajib. Ya.
bukan haram atau khatar. Idza tajarradat sigatul amri, ya, apabila segat amar itu ya betul-betul berdiri sendiri, tidak ada illah, ya, tidak ada karina, ya, istilah usul fikih karina, tidak ada karina, ya, tidak ada karina yang menunjukkan bahwa dia bukan wajib. Iktadat al-wujubah fi qauli aksari ashabina, ya, maka menghendaki wajib, ya, mengikut pandangan mayoritas, ya, ulama Imam Asy-Syafi'i. Summa ikhtalafa haula, kemudian ya mereka juga berbeda pandangan. Faminhum man qala, di antaranya ada yang mengatakan yaqtadil wujub, ya, dia menghendaki wajib biwadil lughah, ya, sesuai dengan bahasa itu. Dia mengatakan if'al, utruk, i'mal, maka itu wajib. Faminhum man qala, ada juga yang mengatakan yaqtadil wujub bisyari, dia menghendaki perintah itu wajib dipahami, tapi dalilnya syari, ya, artinya diambil dari dalil-dalil syari, dari Al-Quran, dari hadis, tambah lagi dari qiyas, ijma' dan sebagainya. Wa min ashabina man qala yaqtadi an-nad, ada juga mengatakan dia menghendaki sunnah, bukan wajib saja, sunnah. Qala ba'dul asy'ariyah la yaqtadi wujub wala ghairahu illa bidalil. Ya, ini yang biasa kita pelajari dalam ilmu usulul fiqh, ya, yang masih dasar itu. Ini pandangan sebagian ulama Syariah bahwa sebenarnya perintah itu tidaklah menghendaki wajib dan selainnya kecuali ada dalil, ada karina. Jadi ada karina yang menunjukkan, barulah ya kita katakan bahwa itu adalah wajib. Ya. Waqalatil Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah mengatakan al-amru bi muqtada iradatul fi'l, yaqtadi iradatul fi'l. Sebenarnya perintah itu menghendaki, yaitu keinginan, ya, perbuatan itu. Artinya dia menghendaki, seakan-akan lazam, perintah itu ya mesti dilaksanakan. Dia tidak kira wajib ke sunnah dan sebagainya, ya, tetapi perintah dia mesti dilaksanakan. Wa in kana zalika min hakimin, ya, iqtada an-nadba. Jadi kalau umpamanya dia dari hakim, ya, pemerintah ataupun apa, itu hanya sunnah, bukan wajib. Ya, wajib itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari syar'i. Ya, itu harus dipahami dari syar'i. Ya. Wa in kana zalika min ghairi lam yaqtadi aksar min ghairil iradah. Ya. Ini masih pandangan Mu'tazilah. Nah, jadi kalau bukan yang demikian itu, maka tidak ada yang dikehendaki kecuali iradah, ya, dia mau melaksanakan, tidak mau itu tidak berpengaruh. Dalilu ala anna taqtadil wujub, ya, tapi Imam Syirazi di sini dia mengukuhkan bahwa al-amr itu idza tajarrad, tidak ada karina-karina lain, betul-betul perintah langsung syar'i, maka itu adalah wajib. Aqimus shalah. Ya, tidak ada bahwa di situ aqimus shalah kalau begini tidak ada. Itu dirikan sembahyang. Ya. Nah, jadi ada dalilnya bahwa dia menghendaki kewajiban, kata laula an asyukka ala ummati la martu bisiwaki kulli masjid. Nah, tadi masih digunakan juga untuk menunjukkan bahwa amar itu, perintah itu tidak selamanya wajib. Padahal ala annahu lau amara. Jadi dipahami ini seakan-akan mafhum mukhalafah. Kalau dia perintahkan, maka itu adalah wajib. Maknanya
la wajaba wa syakka, wajib dan memberatkan. Li'anna sayyid minal Arab, ini contoh orang Arab ya. Kayaknya kalau tuan-tuan di tanah Arab itu, ini contoh karena dia orang Arab, walaupun dia asalnya orang Iran, tapi dia sudah hidup di negeri Arab. Jadi li'anna sayyida minal Arab idza qala abdi iskini ma'an. Ya, jadi kalau tuannya mengatakan minta air, mau minum air, falam yaski, dan dia tidak bagi, orangnya itu tidak kasih air, istahakka azama wa taubih, maka dia boleh dimarahi, dia boleh direndahkan. Dia boleh dimarahi lah oleh majikannya. Dia perintahkan, dia tidak melakukannya. Walau lam yaktadi al-wujub, sekiranya tidak menghendaki yang wajib, lamastahakka zamma alai. Ya, tentu perintah itu ya tidak semestinya membawa kepada kemarahan ataupun kepada taubih atau cercaan dan sebagainya. Tapi kita lihat dalam keadaan sehari-hari, kalau ada orang yang memerintahkan, ya kita umpamanya seorang orang tua minta kepada anak, tidak dilakukan, ya kita marah, kita ngomel, kita macam-macam kita lakukan. Itu maknanya perintah itu sebenarnya adalah wajib ya dilakukan. Itu rasional yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syirazi. Tinggal dua lagi, jadi kita habiskan. Sawa'un waradat hazihi siga ibtidaan aw waradat ba'dal khatar. Jadi sama saja sigat ini dimulai dari awal, memang awalnya tidak ada sebelumnya lagi, ya, ataupun didahului dengan larangan. Khatar ini larangan, ya, maka itu menghendaki yang wajib. Qala ba'du ashabina, sebagian ulama Syafi'i mengatakan idza waradat ba'dal khatar iktadatil ibahah. Ya, kalau dia datang sesudah larangan, itu maknanya sunnah. Ya, sunnah. Bukan wajib. Dalil ala anna taqtadil wujub, adapun dalilnya yang menghendaki wajib, anna kulla lafdin ibtada al-ijab. Setiap lafaz yang mengandungi perintah itu mesti menghendaki yang wajib. Idza lam yataqaddamuhu khatarun, apabila dia tidak didahului dengan larangan. Iktadal ijab, yang menghendaki ijab. Wa in taqaddamahu khatar atau hazron, kalau didahului dengan larangan, maka aujabat faradat. Nah, maka itu wajib dan fardu. Ini kaidah yang biasa digunakan. Jadi kalau ada larangan, ya jangan begini, hendaklah kamu begini, maka yang hendaklah kamu begini itu wajib. Ya, ada juga mengatakan tidak, ya itu hanya sunnah. Itu di sini tadi dikatakan. Tapi Syekh Syirazi mengatakan apabila perintah itu memang dari awal tidak ada penjelasan sebelumnya ataupun didahului dengan larangan, maka itu adalah menghendaki wajib. Ya, itu ketegasannya, walaupun ada pandangan-pandangan lain. Dan terakhir, iza dallad dalilu ala annahu lam yurid bil amri al-wujub. Lam yajuz al-ihtijaju bihi fil jawaz. Jadi kalau dalil itu menunjukkan bahwa tidak menghendaki perintah itu wajib, maka tidak boleh dijadikan hujah untuk membolehkan. Ya, dia tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Ya, sebagai alasan kalau dalil itu tidak menghendaki yang wajib. Nah, tidak boleh kita jadikan sebagai hujah untuk membenarkan suatu perbuatan. Itu kaidah juga itu. Wa min ashabina man qala yajuz, ada juga yang mengatakan boleh.
Ya, karena ini bukan untuk wajib, tapi hanya untuk membolehkan. Ya, jadi boleh digunakan dalil itu untuk membenarkan perbuatan itu. Ya. Wal awal azhar. Ya, ini istilah Imam Syafi'i, ulama Syafi'i. Wal awal azhar. Nah, itu yang paling jelas, artinya yang paling sahih lah ya menurut pandangan pandangan Imam As-Sirazi. Li'anna al-amra lam yudha' lil jawaz. Karena perintah itu bukanlah diletakkan untuk memberikan faedah jawaz. Ya, hanya diletakkan untuk memberikan faedah wajib, ya, bukan untuk jawaz. Itu sebabnya dikatakan tidak boleh membawa kepada jawaz. Wa innama wudi'a lil ijab. Ya, jadi rupanya ada juga penjelasannya. Jadi dia diletakkan untuk ijab. Jadi perintah itu asalnya adalah untuk wajib. Wal jawaz yadkhulu fihi ala sabilit tabai. Adapun jawaz itu ya, artinya diharuskan, dibolehkan atau dibenarkan istilah kita itu masuk dalam kategori at-taba, yaitu mengikut. Ya, artinya kalau perbuatan itu asalnya wajib kemudian tidak wajib, maka itu menjadi jawaz. Wa idza sakata al-wujub, kalau apabila sudah jatuh hukum wajibnya, sakata ma yadkhulu fi ala wajib taba, maka jatuh pula lah hukum at-taba padanya. Jadi dia dia kukuhkan itu bahwa ad-dalil bahwa innahu lam yurid bil amri wujub lam yajuz al-ihtijaj bihi fil jawaz. Kalau satu perintah tidak boleh menjadi dalil kepada yang wajib, maka dia juga tidak boleh menjadi dalil kepada yang jaiz. Ya. Karena al-wajib, al-wujub, wal jawaz itu kedua-duanya menghendaki perbuatan. Ya, perbuatan. Jadi tidak boleh dua-duanya. Ya. Tentu lainlah kalau ada umpamanya seperti yang dikatakan dalam hadis, laula an asyukka ya ala ummati, maksudnya ada karina ya sebelumnya. Saya kira itulah yang dapat kita bahas pada malam ini ya, tentang ya masalah perintah. Ya, jadi perintah ada dua, melalui lafaznya dan melalui pekerjaan dan perbuatannya. Nah, itu perintah. Nah, saya kira itulah yang dapat kita baca pada malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Ya. setelah kita dengarkan penjelasan dari Amri Gurta tentang dua bab pada malam hari ini yang terdiri dari 8 pasal tentang al-amru dan an-nahyu, baik secara hakiki maupun yang sifatnya tidak menghendaki kewajiban, ada yang hardik melemahkan atau pembolehan ataupun semacam permintaan dari yang setara atau permohonan dari hamba kepada Rabbnya. Baik, pada sesi berikutnya kami persilahkan kepada para hadirin hadirat untuk berdiskusi tentang apa yang telah dijelaskan oleh Amri Gurta pada malam hari ini. Tafadhol. Ini pertanyaan pertama lewat media chat oleh Dr. Salahuddin Sopu. Apa dia? Kami bacakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana pandangan Gurta tentang ijtihad Panji Gumilang Ya, Az-Zaitun yang lagi viral saat ini? Saya melihat ijtihadnya banyak yang labrak atau menyalahi kaidah usul. ya, Dan ini banyak dibela oleh liberalis oke. sebagai sesuatu yang harus ada untuk menjawab kondisi zaman yang banyak berubah. Jangan hanya yang itu-itu saja. Apa ijtihad beliau ini tidak bisa dimasukkan ke dalam qaul qadim atau qaul jadid dari Imam Asy-Syafi'i dalam usul. Mohon pencerahannya Gurta. Oke. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih Dr. Salahuddin rupanya mengikuti perkembangan media sosial. Saya tidak terlalu banyak, tapi saya biasa juga ya mendengarkan. Ya, terutama kami di Jakarta ini ya banyak juga disebut. Wah, saya mau bicara ini. Ya, jadi Saya mau bicara. saya melihat ini suatu yang menjadi ya, tantangan ya, pemikiran Islam ya, di Indonesia lah. Ya, kita tidak katakan tantangan pemikiran Islam di luar negeri atau di dunia, tidak ya, di Indonesia lah. Nah, saya melihat kalau seperti yang kita biasa lihat ya, apakah itu benar atau tidak wallahu a'lam. Kita hanya melihat apa yang nampak ya, dari YouTube atau penjelasan kawan-kawan yang mungkin lebih objektif dalam penilaian. Saya melihat terus terang ya mungkin ada juga pemikirannya yang menarik, yaitu kebebasan ya, umat Islam untuk memahami ya, agamanya dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, saya kira itu kita sepakat semua ya, bahwa perkembangan pemikiran Islam itu harus disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Tetapi tidaklah seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Salahuddin tadi bahwa harus menabrak ya kaedah-kaedah yang sudah atau prinsip-prinsip yang sudah baku di dalam Islam. Ya, mungkin saya lihat contohnya seperti Al-Quran. Kalau mengikut yang kita dengarkan, ya, baik dari mulutnya sendiri yang di YouTube itu ataupun dari masyarakatnya dia Zaitun itu, dia tidak mengatakan firman Allah Al-Quran itu, tapi dia mengatakan Rasulullah ya bersabda dalam Al-Quran. Jadi seakan-akan dia tidak mempercayai bahwa kandungan mushaf kita itu adalah kalamullah, tapi dia mengatakan kandungan itu adalah firman, adalah sabda Rasulullah SAW. Jadi seakan-akan Nabi yang membahasakan Al-Quran itu, padahal keyakinan kita tidak. Ya, itulah yang kita dari dulu lagi dengan Mu'tazilah ya, dalam dunia Islam ini sudah dipertengkarkan tentang kalamullah ini sebagai sifat Allah. Apa yang diterima Nabi ini adalah wahyu Allah, adalah kalam Allah. Nabi tidak membahasakan. Itu adalah bahasa Allah. Kita tidak boleh mengatakan ini bukan, kan Tuhan tidak berbahasa Arab. Iya, tetapi kalamnya itu yang diterima dari Lauhul Mahfuz. Kita harus terima bahwa itu adalah wahyu, itu adalah kalam Allah, itu adalah sifat
Allah yang qadim, yang tidak boleh disifatkan dan dibedakan dengan sifat-sifat yang lain. Jadi kalau kita sebutkan Al-Quran itu sebagai sabda Nabi, sedangkan kita juga percaya dengan hadis. Ya, hadis ini adalah perkataan, perbuatan, takrir dan sebagainya Rasulullah SAW. Tapi mereka memang saya lihat mereka tidak percaya itu katanya. Ya, berarti dia anti hadis lah. Nah, bagi saya kalau kita melihat dia tidak ada hadis, dia hanya Al-Quran, tapi Al-Quran pun dipahami sebagai kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam memahami kalam Rasulullah dari firman Allah ini, ya tidak perlu mengikut kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh ulama kita. Tidak perlu belajar usul fikih, tidak perlu belajar usul tafsir, tidak perlu. Ya, dia terjemahkan sendiri. Ya, dia terjemahkan. Ya, sehingga banyaklah penafsiran-penafsiran yang terkadang dikemukakan yang sangat jauh berbeda dengan pemahaman kita, pemahaman ulama tafsir dalam Al-Quranul Karim. Artinya dia tafsir sendiri lah. Inilah yang dikatakan memfassara bil Quran birra'i. Ya, dia tafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri. Dan saya kira model orang seperti ini bukan hanya dia, ya, tapi ada banyak sebenarnya dalam sejarah ya kita lihat. Malah di Mesir ada juga yang begitu, yang yang coba menafsirkan Al-Quran secara liberal, secara pemikiran sendiri. Ya, jadi bagi saya itu adalah kesesatan. Ya. Kita tidak bisa menerima ya penafsirannya, pemahaman agamanya sama sekali kita tidak bisa terima. Bagi saya tidak bisa terima. Adapun amalan-amalan syariah yang dilakukan itu yang sembahyang, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya, itu artinya masih boleh kita kaji lebih mendalam, jangan sampai dia hanya merubah-rubah saja ya keadaan, kita tidak pasti. Tapi yang jelas kalau kita dengar walaupun bukan dari mulutnya, bahwa memang artinya termasuk orang yang menghidupkan ajaran-ajaran yang dianggap oleh ahli sunnah ini sebagai ajaran yang sesat. Termasuklah sekarang yang banyak disebarkan oleh Barat, ya pemikir-pemikir Islam di Barat, ya aliran Ibrahimiyah atau agama Ibrahimiyah, artinya mau menyatukan antara Yahudi, Kristen dan dan Islam, yang mau satukan. Jadi dia tidak mau ya kelihatan ya, supaya Islam itu murni hanya Islam saja lah. Ya. Yang lain itu memang sudah tidak sesuai dengan ajaran agama. Tapi mereka golongan ini ingin menyatukan Ibrahimiyah, ya, Abrahamism ya ada dalam ya mungkin bagi pembaca ya saya tidak terlalu tertarik lagi ya membawa diri saya untuk membaca ajaran-ajaran seperti itu. Tapi yang jelas ya, bagi kita itu adalah satu kesesatan. Kita tidak boleh terpengaruh. Kita sudah ada manhaj, ya, sudah ada metodologi memahami ajaran Islam. Sudah kita memahami bahwa Al-Quran itu adalah ya kalamullah, dan hadis Rasulullah itu adalah hadis Rasulullah
Ya, kalau hadis ini kan bukan hanya kalam, tapi dia ada takrir, dia ada afal, ya, yang perlu dipahami. Ya. Kemudian pemahaman-pemahaman ini sudah ada semua di dalam buku yang sudah dikodifikasikan oleh ulama-ulama sejak dari zaman sahabat lagi sampailah ya sekarang ini. Tapi itulah saya kira yang jelas disitulah pentingnya sebenarnya ya umat Islam ini melihat ya sumber pemikiran Islam itu ya, atau secara jernih melihat orang yang membawa pemikiran itu siapa ya bagaimana latar belakang pendidikannya dan kemampuannya di dalam ya memahami teks-teks Al-Quran menurut Al-Hadis. Artinya teks-teks nusus Al-Quran hadis ini ya mengikut panduan ya, ahli sunnah wal jamaah. Kita sudah sepakat, itulah metodologi yang paling mendekati pemahaman yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pandangan saya. Jadi sama sekali enggak ada yang tertarik ya. Ada yang tertarik bahkan merusak sebenarnya ya, karena semua mau dirubah ya tradisi-tradisi itu dan terlalu berani bagi saya ya karena perkara-perkara yang sudah prinsip dalam Islam pun seperti tadi Al-Quran itu belum lagi kita kaji yang lain karena kita tidak dengarkan yang lain ya. Cuma menilai pengisian pengajaran ya, di pondok pesantrennya itu ya saya tidak bisa memberikan ini karena saya tidak mengadakan penelitian ya, tidak pernah ke sana, hanya dengar-dengar. Tapi yang jelas awal didirikan ya Az-Zaitun ini ya saya sudah ya mendengarkan ya bahwa ini ada pondok pesantren ya, yang mendapat dukungan ya, dari itu dari zaman Soeharto lagi kan ya, dapat dukungan dari pemerintah. Malah waktu saya di Malaysia itu banyak orang-orang Malaysia yang tertarik membawa anaknya ke sana karena dia lihat bangunannya menarik ya, artinya sesuai dengan kebiasaan anak-anaknya mereka di rumahnya ya, ada AC-nya, ada ininya, kemudian kebersihannya dan sebagainya. Jadi mereka tertarik dia bawa anaknya. Nah tapi setelah diadakan penelitian setahun 2 tahun sesudahnya itu ya mereka semua cabut. Saya tidak tahu sekarang masih ada anak dari Malaysia di sana atau tidak. Ya, sebelumnya ada ya banyak itu saya dengar waktu di Malaysia dulu. Jadi saya pun heran kenapa ini bisa berlanjutan sedangkan sering sekali muncul permasalahan di kalangan masyarakat kenapa tidak bisa diselesaikan atau dikembalikan kepada ya asal muasalnya pondok pesantren. Karena sampai saya sekarang ini saya sebenarnya kalau di Indonesia ini berpikir lembaga pendidikan Islam, saya lebih tertarik mengatakan bahwa sebaiknya di Indonesia ini lembaga pendidikan pesantren madrasah untuk agama Islam ini harus dinaungi oleh organisasi yang resmi. Ya, kalau hanya buat yayasan-yayasan yang tidak resmi itu sebenarnya sesuatu yang diragukan. Inilah yang ada sekarang ini. Banyak pesantren-pesantren kita yang menimbulkan persoalan moral, karena ini semua adalah dinaungi oleh yayasan-yayasan yang tidak tahu dari mana asal usulnya. Ya, nah, kalau jelas, ya, dari DDI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, Wasiyah, sebagainya. Nanti kan jelas, kalau ada permasalahannya langsung organisasi itu dihubungi dan
tentunya kader-kadernya yang memimpin pesantren itu. Jadi tidak ada keraguan. Ya, jadi saya kira itu yang perlu ya sebenarnya menjadi perhatian bagi kita. Tapi kita jadi bersyukurlah ya, mungkin walaupun ada, saya tahu ada orang-orang didik yang mengirim anaknya ke sana. Dari dulu lagi tahun 90-an saya ingat ada ya orang-orang didik yang mengirim anaknya ke sana. Tak tahu bagaimana sekarang ini. Yang jelas ya kita dididik alhamdulillah. Nah, kita punya pesantren, kita punya madrasah, kita punya lembaga sendiri, dinaungi sendiri oleh DDI. Nah, jadi tidak ada masalah lah. Kalaupun ada masalah-masalah sedikit ya, yang biasa kita dengar, itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, saya kira itu jadi kesimpulannya ya, isu yang berkembang sekarang ini ya kita serahkan lah, karena sekarang ini sudah masuk dalam apa namanya dalam area hukum ya, itu silahkan mereka, kita tidak perlu memberikan apa namanya, jelas semua yang beredar pemikiran-pemikiran itu bagi saya itu sesuatu yang tidak sesuai ya, dengan pendidikan Islam, dengan ajaran Islam yang kita pahami selama ini tidak rudawa wal irsyad. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, demikian penjelasan dari Hendra Gurta atas pertanyaan dari Ustaz Dr. Salahuddin Sopu. Kami masih mempersilahkan jika ada di antara kita yang ingin berinteraksi tentang tema malam hari ini. Tafadhol. Nah, dari Donggala. Mau diizin? Silakan Oh iya. Donggala ya. Silakan. Itu Oke. siapa Iya, di Donggala nih? Iya. Tabe. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tabe Guruta yang terhormat, yang Guruta alhamdulillah telah menyampaikan beberapa pandangan yang termasuk sangat menarik sekali masalah amro tadi itu, perintah ya. Yeah. Ada perintah hakiki, ada perintah majasi. Ini sangat menarik sekali ya. Mau maaf Guruta, kami awam ini bahwa misalnya ada 5 rukun Islam itu ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini semua perintah yang tidak boleh, tidak harus dilaksanakan. Yeah. Pertanyaan saya, kira-kira sebagai orang tua, katakan seperti itu ya, bahwa dari 5 rukun Islam ini anak-anak generasi kita yang mana terpenting untuk mereka benar-benar harus takluk melaksanakan ya dari 5 rukun Islam tadi itu. Jadi kalau misalnya katakan puasa atau zakat, haji, dan syahadat atau sholat, lalu generasi yang kita bina, kita sama-sama memberikan arahan ke depan, kira-kira yang menurut Guru yang terpenting itu siapa, apa pandangan-pandangan Islam yang mereka harus jalani secara wajib, secara hukumnya wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi perbedaan misalnya, ya kemarin katakan perbedaan oleh pemerintah dengan satu organisasi. Padahal ini kan istilahnya dalam pandangan perintah. Ya. Kalau pemerintah itu kan bagian daripada perintah wajib harus dilaksanakan. Kalau Al-Quran mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Lalu pandang organisasi lain menganggap itu bahwa itu perintah yang tidak memiliki dasar, tidak memiliki hikmah, tidak memiliki pandangan-pandangan yang wajib untuk kita ikuti.
apakah pemikiran-pemikiran seperti ini pemikiran yang keluar daripada jalur hukum atau jalur Al-Quran. Saya pernah berbincang-bincang dengan salah seorang yang mereka yang mengatakan seperti itu. Saya katakan seperti apa? Saya katakan kepada mereka bahwa coba Anda berpikiran cernih, berpikiran hakiki, bahwa jangan Anda terlalu optimis apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan terkait masalah Anda punya pemahaman itu, bahwa Anda organisasi misalnya ini menganggap itu suatu hal yang sangat bagus, suatu hal yang sangat baik, yang benar. Pertentangan dengan saya, dengan kami waktu itu ya, dia anggap bahwa itu pemerintah yang nggak perlu. Memang ada beberapa anjuran pemerintah itu bisa kita laksanakan, tapi ada juga harus kita filter, abaikan, bahkan tidak perlu dilaksanakan. Ya ini pandangan-pandangan ini seperti Guru ya, mohon supaya bagaimana ya menyikapi pandangan-pandangan seperti ini ya, selalu mempunyai perbedaan dengan seakan-akan ya tidak mau dengan memiliki kesamaan visi. Selanjutnya anjuran apa? Ini misalnya puasa ya, Guru ya. Sekarang puasa Muharram ya. Asyura ya. Ya, puasa Asyura misalnya. Jadi tadi dikatakan bahwa kalau persoalan sunnah itu tidak masuk amru hakiki, perintah secara wajib. Boleh laksanakan, boleh tidak. Ya. Tapi mengingat dari makna puasa yang telah disampaikan misalnya anjuran oleh Rasulullah bahwa puasa Asyura itu berapa hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya termasuk saya tentunya saya laksanakan. Kalau mungkin yang lain tidak laksanakan, mungkin pemahaman itu atau memaknai daripada itu mungkin tidak. Jadi maka mereka tidak sampai melaksanakan. Pandangan Guru itu ya seperti apa itu ya? Kira-kira anjuran-anjuran terkait masalah sunnah, ya puasa sunnah atau sholat lail, sholat duha dan sebagainya. Yang terkait masalah ya sunnah yang kita laksanakan yang kategori tidak masuk ranah wajib yang dilaksanakan, tapi anjuran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekira demikian Guru Tabe, makasih. Semoga insya Allah selalu kita siap semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Guru. Terima kasih. Ini dari Donggala ya. Ya Ustaz. Tentang yang rukun Islam yang 6 tadi, yang 5 tadi itu. Ya. Itu saya kira dari sudut kewajibannya sama. Ini memang itu adalah wajib. Cuma tentu dari segi pelaksananya kan berbeda. Berbeda. Ada yang sering dilakukan seperti sembahyang 5 waktu. Ada yang sekali dalam setahun, ya, seperti puasa Ramadan. Ada ikut setiap tahun zakat umpamanya haul, ya, atau ikut waktu kita panen. Ya. Haji itu hanya sekali, ya, seumur hidup. Syahadah itu sebenarnya tidak ada ketentuan berapa kali, tapi yang paling penting adalah sekali. Ya, itu yang wajib, betul sekali. Tetapi saya kira syahadah ini waktu sembahyang pun kita lakukan, kita baca. Ya, jadi tidak menjadi perhatian. Cuma yang menjadi perhatian kita di sini adalah perlunya kita memahamkan terutama kepada anak-anak kita ya tentang 2 kalimat syahadah itu, keyakinannya kepada Allah, ya, keyakinannya kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini terlalu banyak tantangannya sekarang ini yang terkait dengan pemikiran, ya, ketuhanan dan kenabian, kerasulan. Ini saya kira sudah sampai waktu, sudah perlu. Sebabnya kita dididik ini ya, saya mengajarkan ilmu tauhid, ya, akidah, ya, untuk mengukuhkan 2 kalimat syahadah itu, karena akidah itu 2 kalimat syahadah itulah di samping rukun iman, ya, yang 6. Itu saya kira sangat-sangat penting, ya, untuk, ya, anak-anak kita yang akan hidup, ya, di masa-masa yang akan datang, yang penuh, ya, dengan tantangan. Dengan media sosial yang ada sekarang ini kan sudah cukup merubah pemikiran kita tentang Tuhan, tentang Nabi dan sebagainya. Walaupun kita lihat dari sudut pendidikan ini sungguh sangat lancar juga. Artinya anak-anak kecil itu sudah hafal doa-doa, hafal Tuhan, nama-nama itu dan sebagainya. Nah, tetapi itu kan hanya di otak mereka, tidak sampai ke lubuk hati yang perlu, ya, ditanamkan melalui pendidikan akidah itu. Saya kira orang tua juga berperanan di situ untuk mendidik, ya, keyakinan itu. Karena keyakinan inilah yang memunculkan keimanan inilah yang memunculkan, ya, mereka yakin, ya, dengan agamanya, dengan sembahyang. Ya, saya takut akan datang ini banyak anak-anak kita nanti yang mempertikai, ya, syariah ini. Kenapa mesti sembahyang? Kenapa mesti puasa dan lain sebagainya? Karena keyakinan tidak ada sudah. Ya. Sekarang ini di masyarakat kita itu sampai ke desa-desa itu ada namanya gnostik, pemahaman gnostik itu yang hanya ingin memahami ada Tuhan, ya, cukup, ya, tapi tidak ada syariat, tidak ada kewajiban dan sebagainya. Ini yang paling dikhawatirkan sekarang ini. Anak kita nanti akan berpikiran seperti yang kita rasakan sekarang ini, ya, sudah mengingkari Al-Quran sebagai kalamullah. Ya, memang banyak sekali orang hafal Quran sekarang, ya, banyak sekali yang belajar tahfiz, ya. Malah banyak kawan-kawan kita yang tahassus bidang tafsir Al-Quran. Tetapi kita lihat masyarakat kita tentang Al-Quran ini kan lebih kepada hanya membaca lita'abud. Ya, itu pun kalau dia anggap sebagai ibadah, ya, membaca Al-Quran. Ya, tetapi menikmati makna yang terkandung, yang terkait dengan ajaran Islam ini kan itu sudah luntung, tidak banyak lagi yang bisa. Ya, itulah yang perlu, ya, kita kita perlu kembali, ya, memperdalam lagi. Nah, jadi maksud saya di sini ada golongan sekarang ini Quran, Sunnah, tetapi itu pemahamannya di luar, ya, pemahaman ulama kita yang menjadi contoh tauladan kita bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Dia hanya menggunakan akal pemikirannya. Nah, ini juga merusak. Ini juga akan merusak. Ya, jadi saya kira itu yang paling penting. Jadi saya pahami tadi pertanyaan itu yang paling penting dulu kepada anak-anak kita ini pemahaman. Pemahaman itu yang bisa membawa kepada dia meyakini betul, ya, ajaran agama Islam ini, masuk rukun Islam. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah itu, yang diajarkan supaya kita selalu baca sisa keyakini raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Saya selalu tekankan ini kalau ada ceramah-ceramah agama, kan saya lihat ini yang kendor sekarang ini, keyakinan kita di sini. Ya, keyakinan. Banyak orang beribadah, banyak orang yang membaca Quran, banyak orang, tapi
terkadang tujuannya itu untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan habuan-habuan duniawi. Ingin rezekinya lancar supaya dia banyak membaca salawat, ingin ini banyak menjadi. Padahal bukan itu tujuan sebenarnya. Nah, itulah pentingnya pemahaman. Karena ini kan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ridhonya, sehingga kehidupan kita di dunia ini senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita kehendaki sebenarnya. Ya, bukan kita melakukan ini semua supaya dapat pemberian habuan dari Allah. Selalu saya katakan bahwa kita umat Islam ini harus meyakini bahwa ayat-ayat atau dalil-dalil yang terkait dengan pahala itu bukan dalil akidah. Ya, tapi itu adalah motivasi supaya kita melakukan amalan-amalan ini. Nah, jadi bukan akidah, jangan diyakini begitu. Kalau kita baca salawat umpamanya sekian kali di subuh hari akan dapat begini, akan dapat selama sampai di malam hari. Kalau kita baca lagi di malam hari akan selama sampai. Bukan begitu tujuannya. Itu hanya memberikan motivasi kepada kita. Ya, bukan itu yang diyakini, bukan. Ya, tapi kita meyakini bahwa ini adalah merupakan bacaan mulia supaya hati kita itu tidak pernah terlepas dari ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sebenarnya zikir itu sebenarnya bukan tujuan itu berzikir bukan. Zikir pada katanya adalah mengingat Allah. Ya, mengingat Allah. Jadi ingatan, kalau ingatan itu kerja hati, bukan kerja mulut, bukan kerja lidah. Kerja lidah itu hanya wasilah. Nah, itu dikatakan zikir, itu bukan zikir. Zikir itu di hati ini. Ini yang selalu terhubung. Ya, istilahnya guru tamodal itu angolona ati ripuange. Itu yang namanya perengeran. Kita baca Al-Qur'an Sadiq. Angolona ati ripuange. Ya, inilah yang kita mau teruskan supaya mangoli terus, ya, menghadap terus. Nah, jadi bagaimana menghadap terus ini? Karena kita belum terbiasa, belum dianugerahi oleh Allah ingatan itu. Ya, maka kita baca zikir, ya, kita baca salawat, kita baca Al-Quran, kita baca tasbih, kita baca istighfar dan sebagainya. Itu tujuannya. Jadi itu semua adalah zikir, termasuk doa. Termasuk doa juga adalah zikir. Zikir itu ibadah. Nah, ibadah. Nah, saya kira pemahaman itu yang perlu kita pahami ya secara mendalam. Nah, jadi dari sudut ya pendidikan tarbiyah ya kepada ya anak-anak kita ya tentulah yang umum. Nah, artinya kita usahakan anak-anak kita itu jangan sekali kalau sudah wajib melaksanakan ibadah sembahyang maka dia mesti sholat. Ya. Nabi sendiri kan muru auladakum bis sholat bisabain. Artinya kalau umur sudah menanjak 6-7 tahun itu ya sudah bolehlah anak sudah SD masuk, harus diperintahkan, harus dibujuk. Ya. Bagaimana caranya supaya melaksanakan, di samping kita memberikan nasihat manfaat ya sembahyang, kedudukan sembahyang itu dalam kehidupan kita supaya mereka meyakini betul sembahyang itu adalah kehidupan kita. Ya, itu yang paling awal lah. Ya. Nah, termasuklah puasa juga harus dibiasakan. Nah, karena puasa ini kalau tidak dibiasakan agak berat kalau nanti sudah wajib ya baru dilaksanakan karena terkait dengan kebiasaan makan minum ya, dan sebagainya. Jadi harus dibiasakan. Itu dari segi tarbiyah lah, dari segi pendidikan. Nah, saya kira itu yang perlu ya kita pikirkan. Jadi kesimpulannya yang saya merasakan sekarang ini kerja orang tua ini sekarang ini sangat berat ya, dalam pendidikan anaknya dari sudut beragama itu ya. Apalagi sekarang ini kita akan
coloki terus ya apa namanya supaya berpandangan moderat dalam beragama dan sebagainya ya. Jangan nanti anak-anak ini juga berpahaman ya sama saja, saya Islam pun sama, Kristen pun sama, ya Yahudi pun sama, jadi enggak. Padahal kita anak ini harus diyakinkan itu. Ya, yang dikatakan moderat ini hanya di dalam suasana bermuamalah. Ya, bukan dari suasana beragama. Beragama kita mesti yakin bahwa kita lah yang terbaik, kita lah yang paling sesuai, kita lah yang paling apa namanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diyakini itu. Cuma di dalam bermasyarakat, di dalam bernegara, dalam apa ya kita harus ya moderat, jangan melihat orang yang bukan Islam itu apa namanya sepertinya macam kita lihat khinzir, kita lihat apa itu tidak boleh, ya tidak boleh. Tetapi jangan dengan itu kita bisa memahamkan anak-anak ini bahwa semua agama itu sama, semua itu sekiranya tidak boleh ya. Jadi harus pandai juga di dalam memberikan khitab ad-dini, artinya penjelasan keagamaan kepada anak-anak kita supaya mereka tahu saya bermasyarakatnya, saya harus bersikap seperti ini dengan agama saya. Saya di dalam berakidah, saya mesti keyakinan saya seperti ini. Itu harus apa namanya dipahami ya. Saya kira itu kalau kita mau teruskan itu terlalu panjang ya terlalu panjang. Nah, jadi saya kira itu saja, jadi ya artinya anak-anak ini ya mesti dibiasakan ya, di samping ibadah, akhlak juga, akhlak ya, suluk, adab ya, harus ada beragama ya. Sekarang ini pengaruh kesan apa namanya media sosial, terkadang anak-anak tidak terkontrol di dalam menyebut Tuhan, menyebut Nabi dan sebagainya. Itu semua perlu diajarkan adab-adab ya, jangan sembarangan ya. Kalau kita menyebut Allah itu menyebut sifat atau sebagainya, jangan seakan-akan seperti menyebut orang-orang biasa, orang apa, jangan. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dua nama yang ada dalam dua kalimat syahadah itu adalah nama suci Allah dan Rasulullah Muhammad Rasulullah, itu nama suci itu. Nah, tidak boleh sembarangan kita apa namanya sebut tanpa memberi adab ya, adab yang terbaik. Saya kira itu yang perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, tidak perlu terlalu panjang, tentang kewajiban taat ya kepada pemerintah. Kan sudah ada apa namanya, kita di Ahli Sunnah ini sudah ada panduan ya. Memang kita mengakui bahwa kita harus patuh, kita harus taat kepada pemerintah ya, pemerintah yang sah ya, yang kita sudah apa namanya baiat semua, kita pilih semua namanya dengan sistem apapun ya. Islam tidak terlalu memberikan apa namanya kategori sistemnya harus begini, tidak ada ya. Yang penting kita sudah sepakat, kita sudah inilah pemerintah kita harus patuh nah, tapi ingat bahwa perintah pemerintah itu kita patuhi selama tidak membawa kepada kedurhakaan kepada Allah. Nah, kalau membawa kepada kedurhakaan maka kita boleh ya, itulah yang disebutkan tadi bahwa kalau perintah-perintah bukan dari Allah ini itu an-nadbu saja hukumnya, itu seakan-akan majazi saja ya, tidak seperti kalau perintah dari Tuhan ya, perintah dari Rasulullah itu tidak sama ya, tidak sama ya. Itu sebabnya kalau dalam lafaz Al-Quran pun atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Dia tidak mengatakan atiullah wa atiur rasulah wa atiu ulil amri, dan tak ada wa atiu lagi di situ. Jadi seakan-akan ulil amri ini mengikut kepada dua ini, Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kalau perintahnya sesuai dengan Allah dan Rasulnya maka kita patuh, ikut.
Itu penafsiran ya, itu penafsiran. Jadi artinya kita ahli sunnah itu, dan saya lihat Andre Guruta sangat memelihara itu. Ciri ahli sunnah itu tidak pernah ingin berseberangan dengan pemerintah. Ya, apalagi kita tahu kalau kita mau menentang ada caranya. Dalam demokrasi kan sudah ada caranya. Ya, melalui DPRK, melalui MPRK, melalui pemilihan umum dan sebagainya ada caranya. Ya, tidak perlu buga, artinya melawan tanpa aturan yang dibenarkan. Itu ahli sunnah itu, dan Guru kita sangat berpegang ke situ. Tidak pernah ya Guru kita itu menyebut dalam pengajiannya apa ini pemerintah bagaimana. Tidak pernah saya dengar. Ya, tidak pernah saya dengar. Jadi dia hanya yang mengatakan bahwa selama ya perintah yang berlaku itu tidak membawa kepada ya kemaksiatan, kedurhakaan, menentang agama kita, maka itu ya sesuai lah dengan apa yang kita sekarang ini. Cuma sekarang ini kita secara umum tidak pernah menyebut sesuai dengan agama kita kata menurut sesuai dengan Pancasila dan sebagainya. Ya, jadi itu juga lah yang kita terima. Jadi kita di ahli sunnah, kita di ini kita berpegang kepada ke situ. Ya, jadi kita ikut ya, pemerintah itu dan pandailah memahami perintah. Ya, pandailah memahami ketentuan-ketentuan yang dianjurkan oleh pemerintah itu. Ya, kemudian yang ketiga ya termasuk perkara-perkara sunnah. Saya melihat dalam agama kita itu sangat cantik. Setiap ada kewajiban ibadah, ada juga sunnahnya. Ya, ada juga sunnahnya. Artinya ada wajib, namanya sembahyang 5 waktu. Ada sembahyang sunat. Ada puasa Ramadan wajib. Ada sembahyang sunat. Pasulah puasa besok ini, ya, atau hari ini Tasu'a, besok juga Asyura. Ya. Apalagi zakat. Zakat wajib, tapi ada lagi sunnah-sunnahnya, ada infak, ada sedekah, ada wakaf dan sebagainya. Jadi ada sunnah-sunnah semua. Haji juga begitu, ada umrah. Apalagi haji hanya sekali. Jadi kita haji kedua kali itu sudah sunnah semua itu. Tidak ada lagi yang wajib. Yang wajib itu hanya yang pertama saja. Ya, yang pertama. Ya, jadi di sini kita memahami bahwa kita jangan pahami sunnah dari sudut pemahaman hukum syar'i, dari sudut amalan. Bahwa kalau kita laksanakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat ya siksaan. Itu bukan amalan, itu bukan bukan redaksi untuk kita amalkan, bukan. Tapi itu adalah hukum, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi amalan kita. Kalau sunnah itu maknanya sesuatu yang dilaksanakan oleh Rasulullah, sedangkan kita ini mengikut Rasulullah. Jadi sepatutnya digalakkanlah kalau sunnah itu digalakkan. Ya, seperti puasa ini. Ya, silakan kalau memang ada kemampuan, sehat, jasmani dan sebagainya, tidak ada kegiatan-kegiatan lain, ya, tidak mengganggu puasa itu ya. Mengganggu yang sudah tidak baik kalau mengganggu para santri, kita wajibkan mesti puasa. Padahal itu puasa sunnah saja. Akhirnya anak-anak ini ada yang lembek, tidak bisa belajar, tidak bisa. Jangan dikasih begitu. Atau sembahyang tengah malam, diperintahkan semua ya pergi ya sembahyang tengah malam. Ya. Tetapi ada anak yang tidak mampu. Ya, terkadang ada anak yang bangun ya tengah malam, akhirnya dia pingsan ya bersama dengan kawan-kawannya. Jadi kita harus yang sunnah itulah sebabnya tidak menjadi satu kewajiban. Nah, jadi kesimpulannya bahwa yang wajib itu jelas. Ya, kalau kita tinggal itu ya kita
berarti merusak ya agama kita. Tapi kalau sunnah itu memang digalakkan. Itu sebabnya kalau sunnah-sunnah ini ada namanya muakkad dan ada tidak muakkad. Muakkad itu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Ada yang tidak selalu, yang tidak selalu dilakukan oleh Rasulullah. Yang cuma saya melihat ada satu gejala juga ya dari pemikiran sebagian kecil lah ya umat Islam ini. Terkadang yang sunnah ini mau dijadikan wajib, ya dijadikan wajib ya itu tidak boleh juga. Ya, itu namanya tatarruf, ya itu berlebihan. Ya tempatkanlah pada tempatnya. Nah, yang jelas kalau sunnah itu digalakkan untuk melakukannya. Ya, sama dengan makruh walaupun tidak ada akibat apa-apanya tetapi digalakkan untuk meninggalkannya kalau makruh itu. Ya, bukan berarti tidak apa-apa ini kan sudah makruh saja, tidak apa-apa saya lakukannya. Ini tidak makruh, ya tidak boleh. Ya, dalam ajaran agama kita, adab kita melaksanakan meninggalkan yang makruh itu adalah merupakan adab yang baik di dalam beribadah. Begitu juga mengamalkan sunnah itu adalah adab yang baik. Nah, adab yang baik. Cuma yang tidak bagus kalau kita rubah hukumnya. Nah, yang sunnah menjadi wajib. Yang makruh menjadi yang haram, pamannya tidak boleh. Ya, harus dudukkan pada kedudukan yang sebenarnya. Tinggal bagaimana kita beradab di dalam melaksanakannya. Jadi tidak ada masalah ya bagi kita. Penting tahu ya kedudukan. Itulah pentingnya ada sedikit ilmu yang terkait dengan ajaran Islam ini. Jangan sekedar mengandalkan ya saya penting beramal, tidak perlu ilmu. Enggak. Kita berilmu, kita beradab dulu, baru berilmu, baru amal kita jalan. Nah, itu yang terbaik. Nah, saya kira itulah pandangan ya umum ya yang terkait dengan pertanyaan ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sebanyak berta atas penjelasannya. Demikian pula pada para penanya tadi, karena kita sudah cukup lama ini sesi pengajian malam hari ini. Tidak apa-apa ya. Memang menarik pembahasannya. Oleh karenanya kita mempersilahkan kepada Andre Gerta untuk berkahi dengan doa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Antarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jam'iyatan mubarakatan wa jami'an muwaffaqah li takharijil ulama'il qanitin wa du'atil mutkinin wal murabbinal mukhlasin waj'alha manaran ariqan lil ulumil islamiyah wa qal'atan mamuratan lil ma'arifis thaqafiyah wa masdaran asy syara'i diniyah bimanhajil sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma saddid wa'i daulata Indonesia ka daulatin mubarakah fit taqaddum wa wassalam wa saira biladil muslimin ya Hannan ya Mannan. Allahumma akrimna bil lazzatil ihtikam al haqq wal khair waj'alha buqatan maimunatan wa baldatan thayyibatan ma'mura waj'al ahlaha mutmainin minal mu'min basikin biddin
آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المطابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pong. Terima kasih pula kepada para kita semua yang telah menyempatkan hadir. Mari kita akhiri bersama. Billahi taufik wa da'wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ya, kami mohon diri. Assalamualaikum.